Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Haitami. Hari ini kita akan melanjutkan latihan soal PAT Matematika kelas 11 part 2-nya. Nah, untuk part 1 kita sudah sampai nomor 10 ya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 11. Anti turunan dari fungsi fx sama dengan 24x pangkat 7 adalah, nah, ini kan fx-nya 24x pangkat 7 ya. Sedangkan yang ditanya adalah anti turunan. Anti turunan itu integral. Ya. Maka fx sama dengan 24x pangkat 7 anti turunannya bisa kita tulis seperti ini. Integral 24x pangkat 7 dx. Nah, untuk menjawab soal ini sangat mudah sekali teman-teman. Silahkan tinggal, ini pangkatnya kan pangkat 7 nih. Tinggal tambah 1 kan gitu ya. 7 tambah 1 berarti kan 8. Kemudian ini koefisiennya dibagi dengan pangkat yang sudah ditambahkan tadi. Maka 24 per 8. Jadi seperti ini. 24 per 8 X pangkat 8. Jelas ya? Dan jangan lupa untuk menjawab soal integral itu akhirnya harus selalu ditambah dengan C. Kenapa harus ditambah dengan C? Silahkan lihat video saya mengenai integral ya di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Oke, jadi kalau sudah sampai sini, ini tinggal kita hitung saja. 24 bagi 8 kan bisa nih. 24 bagi 8 kan 3. Maka jawabannya 3x pangkat 8 ditambah C. Gitu ya. Jadi untuk soal nomor 11, jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Ini dia soal nomor 12. Integral 12x pangkat 3 ditambah 8x dikurang 4 dx sama dengan, oke. Ini untuk jawab soal ini. Ini kan tadi yang nomor 11 kan udah dikasih tahu ya. Tinggal pangkatnya ditambah. Ini kan cuma tambah dan kurang nih. Berarti kita integralkan satu-satu. Jadi yang ini dulu yang kita integralkan. Ini pangkat 3. Kalau kita tambah 1 berarti kan jadi pangkat 4. Nah, kemudian koefisiennya berarti dibagi dengan 4. Jelas ya? Maka jadi 12 per 4 X pangkat 4 gitu. Selanjutnya yang ini. 8X. Ini X-nya pangkat 1. Kalau kita tambah berarti dia jadi pangkat 2. Jelas ya? Maka ini koefisiennya dibagi dengan 2. Jadi ditambah 8 per 2 X pangkat 2. Jelas? Oke. Nah, kalau misalkan ini angka saja nih, nggak ada X-nya, udah tinggal ditambahin X aja. Gitu cara cepetnya deh ya. Jadi dikurang 4X. Jelas? Nah, jangan lupa akhirnya ditambahin dengan C, konstanta. Oke, jelas ya? Tinggal kita hitung, 12 bagi 4 itu ada 3 ya. Berarti 3x pangkat 3, 8 bagi 2 itu 4. Jadi tambah 4x pangkat 2, dikurang 4x tambah C. Udah, cuma gini aja. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Ini dia soal nomor 13. Integral 2 akar X dx sama dengan. Oke, sekarang kita mau mengintegralkan dalam bentuk akar gitu ya. Akar ya. Nih, kalau kita mau integralkan akar untuk mempermudah, teman-teman tuh ubah dulu bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat pecahan. Cara mengubahnya gimana? Nih lihat, ini X pangkat 1 kan? Nah, akar itu kalau tidak ditulis di sini, maka dia 2 ya. Kalau ditulis, kalau 3, 4 pasti ditulis di sini, akar pangkat 3 gitu kan. Nah, artinya ini pangkat 1, ini 2. Jadi kita tulis X pangkat 1 per 2. Jadi kita tulis seperti ini nih. Integral dari, ini kan ada 2 ya. Kita tulis 2X pangkat 1 per 2. Jelas ya? Satunya dari sini, duanya dari sini. Lebih jelasnya silahkan belajar di bagian bentuk akar. Oke? Nah, sekarang gini. Integral 2x pangkat 1 per 2 sama aja kayak tadi. Kita tinggal tambahin 1 per 2 tambah 1. Nah, ini teman-teman harus bagus lagi nih di konsep pecahan. Jadi kalau misalkan belum bisa pecahannya ya harus belajar lagi pecahan. 1 per 2 ditambah 1 itu adalah 3 per 2 gitu kan. Nah, ini jangan lupa koefisiennya dibagi dengan pangkat yang sudah ditambahkan 1. Berarti 2 dibagi 3 per 2. Maka jadi seperti ini. 2 per 3 per 2 X pangkat 3 per 2 ditambah C gitu kan. Iya. Nah, tinggal teman-teman pelajari lagi aja cara apa tuh namanya penjumlahan pecahan gitu. Nah, selanjutnya ini 2 per 3 per 2. Ngitungnya gimana? Kalau bentuknya seperti ini, ingat ya, kalau bentuknya seperti ini, teman-teman tinggal langsung kalikan aja yang paling bawah dengan
yang paling atas. Jadi kita kalikan nih. 2 kalikan dengan 2. Jadi 4/3. Oke, jadi bisa kita tulis 4/3 X pangkat 3 per 2 ditambah C. Jelas? Nah, ini jawabannya sebetulnya ini sampai sini udah benar. Cuma kan kalau soal PG ada nggak tuh jawaban yang seperti ini dalam bentuk PG? Kan nggak ada, ya kan? Otomatis kita harus sesuaikan. Nah, cara menyesuaikannya gini, 4/3 X pangkat 3 per 2. 3 per 2 itu kalau kita bagi itu kan 1 per 2, ya. Kalau kita jadiin pecahan campuran. Nah, maka kita bisa tulis menjadi 4/3 X dikali X pangkat 1 per 2. Ini 1 per 2. Kalau kita gunakan konsep apa sih perpangkatan ya, eksponen. Ini kan pangkat 1. Bilangan pokoknya kan udah sama ya. Maka kalau dikali kan pangkatnya tinggal ditambah. Jadi 1 tambah 1 per 2. Kan gitu. Tadi kan 1 tambah 1 per 2 itu kan 3 per 2. Jelas ya? Jadi 4/3 X dikali X pangkat 1 per 2. Jadi kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, kemudian X dikali X pangkat 1 per 2. X pangkat 1 per 2-nya kita ubah. Tadi X pangkat 1 per 2 itu kan akar X. Ya, jadi kita ubah jadi 4/3 X akar X ditambah C. Jelas? Maka jawabannya 4/3 X akar X yang A. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 13 itu yang A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Ini dia soal nomor 14. Anti turunan dari fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 5 per 2 adalah. Oke, untuk jawab soal ini ingat, anti turunan berarti integral ya. Integral 3x pangkat 5 per 2. Ini sama kayak tadi. Kayak nomor 13 tadi. Ya, ini udah dalam bentuk pecahan, jadi tinggal kita hitung aja. Ya, kalau dalam bentuk akar kita ubah dulu. Kalau ini kan udah langsung dalam bentuk pecahan, langsung aja. Berarti 5 per 2-nya kita tambah 1. 5 per 2 tambah 1 berapa? 7 per 2. Jadi teman-teman harus paham perhitungan pecahannya ya. 5 per 2 tambah 1 itu 7 per 2. Berarti ini koefisiennya 3 kita bagi dengan 7 per 2. Jadi 3 per 7 per 2, X pangkat 7 per 2. Jangan lupa ditambah C. Jelas ya? Nah, kita lihat di optionnya ini kan udah 7 per 2 semua ya. Berarti kita tinggal hitung ini. Koefisiennya nih. Nah, cara ngitungnya kan ingat tadi. Yang paling bawah kita kalikan dengan yang paling atas. Berarti 2 kali 3. Maka 6. Jadi jawabannya 6 per 7 X pangkat 7 per 2 ditambah C. Ya. Karena jawabannya sudah ada, ya udah selesai. Kalau belum ada, ini bisa diubah kayak tadi loh. 7 dibagi 2 itu kan berapa? 7 bagi 2 itu 3, 1 per 2 ya. Jadi X pangkat 3 dikali X pangkat 1 per 2. Maka bisa juga jawabannya 6 per 7X pangkat 3 akar X plus C. Boleh gitu. Oke, pokoknya gitu ya. Nah, untuk yang ini, nomor 14 jawabannya 6 per 7X pangkat 7 per 2 ditambah C. Berarti yang D ya. Oke, itu soal nomor 14. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 15 sekarang. Integral 6x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 1 dx. Oke, ini udah mirip dengan soal sebelumnya ya. Jadi kita kalau dapat soal integral seperti ini, kita integralkan satu-satu. Jadi ini dulu, 6x pangkat 3 berarti kita integralkan dulu nih. 3 tambah 1, 4 kan? Berarti koefisiennya dibagi 4. 6 per 4 x pangkat 4 gitu. Oke, jadi teman-teman harus sudah lancar nih. Yang ini, berarti ini 2, kita tambah 1 berarti 3. Maka ini jadi negatif 9 per 3. Oke, negatif 9 per 3 X pangkat 3 gitu. Yang ini pangkat 1 berarti 1 tambah 1, 2. Maka jadi 4 per 2. Ditambah 4 per 2 X pangkat 2. Yang ini negatif 1 berarti kita langsung tulis negatif X. Ya, ditambah C. Jelas? Nah, selanjutnya gini. 6 dibagi 4 berapa? Nggak ada yang pas kan, jadi kita perkecil. Ini bisa diperkecil. Kalau bisa diperkecil ya perkecil aja. 6 bagi 4 berarti ini kita bagi 2, berarti 3 per 2. Jadi 3 per 2 X pangkat 4. Yang ini 9 bagi 3 kan 3. Ya, dikurang 3 X pangkat 3. 4 bagi 2, 2. Negatif X plus C. Oke, jadi jawabannya 3 per 2 X pangkat 4 dikurang 3 X pangkat 3 ditambah 2 X pangkat 2 dikurang X ditambah C. Gitu ya. Maka jawabannya yang E. Ini. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 16-nya.
Ini dia soal nomor 16. Diketahui fungsi fx sama dengan 5 per 4 x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 5. Turunan pertama dari fungsi fx adalah f aksen x sama dengan. Oke, jadi kita tulis dulu ini fx-nya. Ya, kemudian yang ditanya adalah f aksen x atau turunan. Nah, di mana kalau turunan itu kebalikan dari integral. Kalau integral tadi kan ininya ditambah 1 ya pangkatnya. Kalau turunan itu dikurang 1. Jelas? Oke, jadi caranya gini. Kalau turunan, ini pangkat kita kalikan dengan koefisien. Oke, setelah kita kalikan, pangkatnya kita kurang 1. Gitu caranya ya. Jadi 4 kali 5 per 4, 5 ya. Maka jadi 5, X pangkat. Ini tadinya pangkat 4 kita kurang. Maka jadi pangkat 3 gitu ya. Nah, selanjutnya ini. Negatif 2X pangkat 2. Berarti ini pangkat 2-nya kita kalikan dengan negatif 2. Maka negatif 4 kan? Ya, negatif 4. Kemudian X-nya tadinya pangkat 2. Kita kurang 1. Maka jadi pangkat 1. Nggak usah ditulis. Udah aja dikurang 4X. Nah, kemudian ini kan pangkat 1. Ini 1. Berarti 1 kali 1. Ya udah 1. Karena X-nya dikurang 1. 1 kurang 1 kan pangkat 0. Udah, maka yang ditulis cuma koefisiennya aja. Kemudian yang ini jadi apa? Ini jadi 0. Ya, turunan dari negatif 5 itu 0. Maka selesai jawabannya yang ini. 5x pangkat 3 dikurang 4x tambah 1. Maka jawabannya yang B. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Ini soal nomor 17. Turunan pertama fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikali 3x dikurang 4 adalah f aksen x. Oke, untuk jawab soal ini, silakan teman-teman bisa menggunakan kali pelangi ya. Ini kita kalikan dulu ke sini. Jadi kita cari fx dulu, selesaikan dulu fx-nya. Ini kan perkalian ya, kita selesaikan dulu nih. Jadi masih tetap fx. X pangkat 2 kalikan dengan 3x gitu ya. Berarti 3x pangkat 3 kan gitu. Kemudian x pangkat 2 kita kalikan dengan negatif 4 berarti negatif 4x pangkat 2. Kemudian negatif 2x kita kalikan dengan 3x berarti negatif 6x pangkat 2 gitu ya. Negatif 2x kali negatif 4 berarti positif 8x, ya kan? Negatif 2x kali negatif 4. Negatif kali negatif kan positif. Jadi negatif 2x kali negatif 4x itu 8x. Nah, selanjutnya, ini kan ada yang sama nih. Apa namanya, sukunya. Ini x pangkat 2, x pangkat 2 berarti ini bisa kita hitung. Negatif 4 dikurang 6 gitu kan. Maka fx-nya jadi 3x pangkat 3, ini jadi negatif 10x pangkat 2 ditambah 8x. Nah, ini kan udah jadi bentuk biasa ya. Barulah, silakan teman-teman turunkan. Jadi, f aksen x sama dengan, ingat cara nuruninnya kayak tadi. 3 kali 3 berarti 9, x pangkat, ini dikurang 1 kan, 2. Kemudian 2 dikalikan dengan negatif 10 berarti negatif 20 x. Tadinya pangkat 2 dikurang 1 kan. Kemudian ini 8x. Pangkat 1 kali 8 ya berarti 8. Ditambah 8. X-nya kan jadi pangkat 0. Pangkat 0 itu 1. Udah selesai. Maka jawabannya 9x pangkat 2 dikurang 20x tambah 8. Atau teman-teman juga boleh menggunakan untuk perkalian. Bisa menggunakan teoremanya. Y sama dengan fx dikali gx. Ada dua fungsi nih. Kayak gini ya. Berarti ini fx, ini gx. Turunannya berarti f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Boleh juga nih pakai rumus ini. Tapi untuk soal ini sih lebih mudah pakai cara yang ini. Kalau menurut saya. Tapi buat teman-teman ya silahkan. Kira-kira yang mana yang menurut teman-teman lebih mudah. Tapi nanti ada beberapa soal yang memang lebih cepat menggunakan rumus ini. Maka teman-teman juga harus tahu rumus ini. Oke, sekali lagi. Kalau Y sama dengan fx dikali gx, maka Y aksennya f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Nah, berarti ini f aksen x itu kan ini kita anggap sebagai, kita lihat yang ini deh ya, ini sebagai fx-nya, ini sebagai gx. Berarti kita cari turunannya kan, f aksen x di sini. Berarti kita turunkan. Aduh, ini keluar. Berarti kan 2x dikurang 2 turunannya kan, dikali gx. Gx-nya kan yang ini tetap ditulis. Dikali 3x dikurang 4. Gitu. Jelas ya? Selanjutnya ditambah fx. Fx kan yang ini. Ya udah berarti ditambah yang ini. Ditambah x kuadrat dikurang 2x dikali dengan g aksen x, turunan dari ini. Turunan dari 3x kan 3. Turunan dari negatif 4 0. Berarti 3. Berarti kita kali 3. Udah tinggal kita kaliin aja.
2x kali 3x itu kan berarti 6x kuadrat. Kemudian 2x kali negatif 4 negatif 8x, negatif 2 kali 3x, negatif 6x, negatif 2 kali negatif 4 tambah 8 gitu ya. Ini juga sama kita kali. X pangkat 2 kali 3 berarti ditambah 3x pangkat 2. Ya kan? Negatif 2x kali 3 berarti negatif 6x. Udah. Kita jumlahin aja ini. 6x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 berarti 9x pangkat 2 kan gitu. Kemudian yang ini negatif 8x dikurang 6x berarti negatif 14x. Dikurang 6x berarti negatif 20x tambah 8. Selesai. Sama aja jawabannya. Oke? Maka untuk soal ini jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, ini soal nomor 18. Turunan pertama fungsi fx sama dengan 3x dikurang 2 pangkat 6 adalah f aksen x sama dengan. Oke. Jadi untuk soal ini kan fx sama dengan 3x dikurang 2 pangkat 6. Jadi ini ada perpangkatan. Ada fungsi, kemudian dipangkatin. Nah, maka kita bisa gunakan rumus ini. Y sama dengan fx pangkat n. Maka turunannya adalah n dikali fx pangkat n dikurang 1 dikali f aksen x. Ini rumusnya. Ya, teman-teman harus hafal. Oke. Jadi untuk jawab soal ini, f aksen x sama dengan, ini kan pangkatnya. Kita simpan sini, 6 dikali, kita kalikan dengan fungsinya, 3x dikurang 2, tadinya pangkat 6, berarti di sini jadi pangkat 5, karena dikurang 1 kan. Dikali f aksen x. Nah, berarti kali turunan dari ini. 3x dikurang 2, turunannya adalah 3 kan. Berarti kita kali 3. Jelas ya? Nah, ini kan ada pangkat. Ini perkalian. Ini bisa kita kali nih. 6 kali 3. 18. Maka jadi 18 dikali 3x dikurang 2 pangkat 5. Udah. Maka jawabannya yang E. Jelas ya? Untuk soal nomor 19. Turunan pertama dari fx sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5 per x pangkat 3 adalah. Nah, ini untuk jawab soal ini sebetulnya dari tadi kan sudah kita bahas ya. Cuma memang ini sengaja ada pecahan. Jadi gini, untuk jawab soal ini, fx sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5 per x pangkat 3. Yang pertama kita ubah dulu aja bentuk ini untuk mempermudah kita dalam menghitung. 5 per x pangkat 3 itu sama aja dengan 5x pangkat negatif 3. Oke? Jadi kalau kita ubah bentuknya, bisa kita ubah jadi seperti ini. Yang ini tetap. Jadi negatif 5x pangkat negatif 3. Nah, kalau sudah dirubah, baru di sini kita turunkan. Ya. Maka f aksen x sama dengan, nih 2 kali negatif 1 berarti negatif 2x. Kemudian x-nya, pangkatnya tadinya pangkat 2 di sini jadi pangkat 1 gitu ya. Ditambah 2x, ini pangkat 1, 1 kali 2 berarti 2. X-nya pangkat 1 jadi pangkat 0, maka 1 udah selesai, maka jadi 2 ya. Kemudian negatif 3 kali negatif 5, berarti kan positif ya. Negatif kali negatif kan positif, berarti 3 kali 5, 15. Maka ditambah 15, x pangkat, ingat, negatif 3 dikurang 1. Nah, negatif 3 dikurang 1 kan jadi negatif 4. Gitu ya. Nah, selanjutnya, nggak ada jawaban seperti ini, maka ubah lagi ke dalam bentuk pecahan. Pangkat negatif, kalau kita buat jadi pangkat positif nih, maka jadi 15 per x pangkat 4. Jadi gitu, diubah lagi. Maka jawabannya negatif 2x ditambah 2 ditambah 15 per x pangkat 4. Oke, jadi untuk soal nomor 19, jawabannya B. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 20. Nah, ini soal nomor 20. Nilai turunan pertama fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 2 untuk x sama dengan negatif 2 adalah. Oke, untuk jawab soal ini kan fx-nya sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 2 ya. Maka untuk mencari turunannya, teman-teman turunkan dulu. Ini kan nilai turunan pertama. Oke, untuk menentukan nilai turunan pertama, kita turunkan dulu. Fx-nya menjadi f aksen x. Nah, cara nurunnya kan dari tadi udah di ini ya. Udah dikasih tahu kan, makanya ini dilangsungin. Ini berarti kan 3 dikali 1 kan 3x pangkat dikurang 1 kan. Tadinya pangkat 3 berarti sini pangkat 2. Kemudian ini 2 kali negatif 4 berarti negatif 8x. Tadinya pangkat 2 sini pangkat 1. Kemudian ini 10-nya udah tambah 10. Tadinya pangkat 1 kan jadi x pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Nah, turunan dari negatif 2 itu 0 gitu ya. Nah, ini udah ketemu turunannya, maka tinggal kita ganti. Tadi kan x-nya negatif 2, maka tinggal kita ubah menjadi f aksen negatif 2. Artinya x-nya kita ubah jadi negatif 2. Maka jadi 3 dikali negatif 2 pangkat 2,
dikurang 8 kali negatif 2, kan X-nya diubah jadi negatif 2, ya, ditambah 10. Udah, tinggal kita hitung aja. Negatif 2 kali negatif 2 berarti 4 ya. 3 kali 4 tambah negatif 2 kali negatif 8 kali negatif 2 berarti kan 16, positif 16 kan? Ditambah 10. 3 kali 4 berarti 12, tambah 16, tambah 10. Tinggal hitung, maka jawabannya 38. Oke, jadi untuk soal nomor 20 jawabannya E. Bisa ya teman-teman ya? Oke, segitu dulu aja. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.